Dan mohon izin minta waktu sebentar sebelum mauidhah dan juga seminar keagamaan dimulai. Maka terlebih dahulu kami akan membacakan sedikit profil tentang Pondok Pesantren Nurul Falah dan berikut organisasi kealumnian Iktafa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Profil Pondok Pesantren Nurul Falah berdiri pertama kalinya didirikan oleh pengasuh yang pertama, yaitu almarhum Kiai Bazar bin Kiai Nurbidin. Kemudian dilanjutkan oleh pengasuh kedua, yaitu Yang Mulia Kiai Haji Hisham Rahbini Bazar, yang secara resmi mendirikan Pondok Pesantren Nurul Falah Pusat secara resmi pada tahun 1995 dan sekaligus mendirikan pendidikan formal dan pendidikan non formal, diantaranya MI, SMP, SMA, PAUD, RA, MDTA, MDTW, serta kajian keagamaan santri putra dan santri putri. Selanjutnya, dengan tujuan mulia, para alumni putra dan putri guna menjalin silatul ilmi dan melestarikan warisan salafus soleh antara santri terhadap Sang Maha Guru, sekaligus sebagai tali erat persaudaraan antara alumni, maka kami mendirikan sebuah organisasi yang kami beri nama Iktafa, yang mempunyai visi misi mulia yang kami cantumkan secara resmi di ADART secara lugas dan gamblang. Kemudian Iktafa kami dirikan sejak tanggal 18 April 2018 yang diprakarsai oleh Ustadz Dusti Zain sebagai Ketua Iktafa Putra dan saya sendiri Rukyadi Effendi sebagai wakilnya. Pun juga Saudari Sumiati sebagai Ketua Iktafa Putri dan Saudari Mahmudah sebagai wakilnya. Nah, saat ini merupakan hari jadi yang ke-7. Dan alhamdulillah Iktafa sudah membentuk beberapa divisi formil yang sebagian besar bersifat pengabdian terhadap masyarakat luas. Dan juga kami telah dirikan Iktafa Malaysia yang diprakarsai oleh Bapak Suyanto. Adapun divisi-divisi yang sudah kami bentuk dan sudah berjalan, ada divisi sosial, Ustadz Khairil Anwar dan Ustadz Muhammad Agus Salim, divisi ekonomi Haji Zainuddin dan Abdul Khatibul Umam. Sementara divisi dakwah Ustadz Imam Asy'ari beserta Ustadz Ahmad Zaini. Divisi kesenian Rokibuddin beserta Abdul Aziz. Divisi humas Ustadz Muhlisullah beserta Saudara Ontong. Sementara divisi kealumnian Ustadz Sudali dan Muhammad Soleh, divisi pendidikan Ustadz Ghazali Salim dan Ustadz Sadiman Syah. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa pembacaan tentang sedikit profil Pondok Pesantren Nurul Falah beserta organisasi kealumnian yaitu Iktafa. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita melangkah pada acara yang sangat kita nantikan, yaitu Mau'idhah Hasanah yang kami kemas dalam ceramah agama sekaligus seminar keagamaan, yang mana dalam hal ini telah hadir bersama kita yaitu Profesor Buya Yahya Zainal Ma'arif, yang mana beliau merupakan pimpinan Lembaga Pengembangan Dakwah Pondok Pesantren Al-Bahjah, Cirebon, Jawa Barat. Dan dalam hal ini kami haturkan kepada Yang Mulia Al-Ustadz Ahmadi Nahrawi mengambil posisi di atas panggung sebagai moderator. Maka kepada hadirin sekalian kami harap untuk tenang dan sesuai dengan apa yang telah kami himbaukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala aydan
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيطيب لي أن أهدي تحيتي واحترامي لكم في هذه المناسبة الميمونة السعيدة مع دوام التوفيق والسداد في خدمة الإسلام والمسلمين تحية إسلامية تحية مباركة من عند الله تحية أهل الجنة تحية السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد فخر الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب نسألك اللهم في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة أن تهب لنا لسانا فصيحا يدافع عن دينك وقلبا خاشعا يحب نبيك ويدا قوية تبطش بأعدائك اللهم اغفر وارحم واحفظ كل من علمنا علما أو درسنا درسا أو فهمنا فقها أو حفظنا كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين آمين 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 يا رب العالمين وبعده سادة العلماء الكرام ونخص بالذكر والتعظيم مدير هذا المعهد الشريف معهد نور الفلاح Ajunan Kiai Haji Hisham Rahbini beserta seluruh keluarga besar pengasuh mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Raden Kiai Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid beserta seluruh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren atawallahu baqa'ahum wa adama izzahum guru mulia kita murabbi ruhina ad-da'i ilallahi bimaqalihi wa lisani halih al-fadil Profesor Kiai Haji Buya Yahya Zainal Ma'arif Jamzuri selaku pengasuh lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Pusat Cirebon Jawa Barat hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa syafahullahu ta'ala bisyifa'in tamin syifa'an ajilan ghairu ajil zahiran wa batinan la yughadir saqaman wala alama wa syarrafallahu ta'ala qadrahu wa a'ada alaina min barakatihi wa ulumih para masyayikh, para ulama, para tokoh masyarakat serta pemuka agama serta guru-guru mulia dan orang-orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Hadirin para bapak muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menginjak siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa bermujalasah di dalam majlis yang luar biasa ini. Tentunya kita menata hati, membuka pikiran kita dengan sebaik mungkin guna untuk menerima siraman rohani, kajian keilmuan yang dikemas oleh rekan-rekan panitia dalam rangka silatul ilm antara santri dan alumni dengan alma maternya yaitu guru dan pondok pesantren Nurul Falah. Tentunya dengan tema urgensi silatul ilm dalam upaya melestarikan warisan salafus soleh terhadap santri dan alumni. Bagaimana santri dan alumni kita umat Islam secara umum mempunyai sanad keilmuan yang jelas, mempunyai
sanad keilmuan yang menyambung terhadap ulama-ulama yang istiqamah, ulama rabbaniyin al-mursyidin. Kita mempunyai murabbi ruhi dalam menjalankan keagamaan dan aktivitas keseharian kita. Bagaimana ulama mengatakan bahwa al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab, bahwa ilmu itu memiliki aliran darah seperti aliran darah antar nasab, seorang turunan dengan pendahulunya. Berarti memutus hubungan dengan guru sama halnya dengan memutus suplai barokah. Lalu pertanyaannya, wahai para hadirin yang mulia, bagaimana cara menyambung keilmuan kita dengan para guru? Maka sengaja kesempatan pagi hari ini keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Nurul Falah beserta seluruh panitia telah menghadirkan alhamdulillah sosok dai yang tidak hanya sekedar berdakwah dengan lisannya tapi juga berdakwah dengan haliyahnya. Telah hadir di tengah-tengah kita yang mulia Profesor Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif Jamzuri, dengan panggilan akrab beliau Buya Yahya. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur, dan alhamdulillah ini masih kawasan Jawa kita. Pada 16 Rajab 1393 Hijriah bertepatan dengan 10 Agustus 1973 Masehi. Adapun jenjang pendidikan beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah Kolomayan Blitar di kampung halaman beliau, lalu melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah atau Dalwa Bangil. Berikutnya beliau menyambungkan sanad keilmuannya ke Hadrah Maut Yaman, yaitu di Universitas Al-Ahqaf untuk jenjang S1 dan S2. Berikutnya beliau mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa dalam bidang hukum Islam di Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang. Adapun untuk kegiatan dakwah yang ditekuni oleh beliau merupakan pengasuh lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Pusat yang menaungi pendidikan non formal dan formal hingga perguruan tinggi, mengembangkan media dakwah diantaranya radioku yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, Al-Bahjah TV, TV satelit yang jangkauannya ke seluruh Nusantara dan negara tetangga, penerbit pustaka Al-Bahjah, media sosial, YouTube Al-Bahjah TV channel, Buya Yahya channel, Instagram Buya Yahya _Al-Bahjah dan lain-lain. Adapun karya ilmiah beliau yang berupa bahasa Indonesia dan bahasa Arab nanti para hadirin bisa temukan dulu salah satu karya beliau, lalu biasanya di epilognya di paling akhir itu dicantumkan karya-karya beliau, termasuk diantaranya Ramadaniyat, di belakangnya itu nanti dicantumkan karya-karya yang sudah terbit. Maka untuk lebih menghemat waktu dan menggunakan waktu sebaik mungkin dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah berkenaan dengan tema besar barusan, wa alaihi falyatafaddal mashkuran ghairu ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fawaffaqahum wa ba'dahum 'ala al-'amali bil 'ilmi. Fa asbahu minal ulama'il 'amilin. Fassalatullahi wassalamuhu ala rasulil karim al-mabuthi mu'alliman Sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allimna ya Rabbana ma yanfa'una wanfa'na ya Rabbana bima 'allamtana. A'inna ya Rabbana ala birri
مشايخنا أعنا يا ربنا على بر آبائنا وأمهاتنا وأعنا على بر مشايخنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para alumni. Yang kami maksud alumni di sini adalah lebih luas barangkali daripada apa yang diinginkan oleh panitia. Kami merindukan bahwa siapapun yang pernah mengambil ilmu, biarpun belajar satu huruf di tempat ini, maka harus merasa bahwasanya dirinya pernah belajar di tempat ini dan menjadi alumni pesantren Nurul Falah. Kemudian bergegas mengambil akhlaknya Imam Ali bin Abi Thalib. Ana abdu man 'allamani walau harfa. Aku siap menjadi abdi orang yang mengajariku biarpun satu huruf. Sebetulnya yang dimaksud Imam Ali adalah ingin bahwasanya satu huruf yang diambil dari siapapun menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun tanda manfaatnya ilmu tadi pengabdian. Siapnya seseorang untuk mengabdi kepada guru adalah tanda kalau ilmunya itu bermanfaat. Sebab kita datang kepada seorang guru ingin belajar ilmu, lalu untuk apa ilmu itu? Untuk meneruskan apa yang sudah dirintis oleh guru dan menjalankan apa yang sudah dirintis dan dijalankan oleh guru, tidak lain itu bentuk pengabdian yang paling agung kepada seorang guru. Maka kami serukan kepada semua yang pernah belajar di tempat ini, sadari kalau Anda ini beruntung punya guru. Dan juga para santri yang lagi belajar, ada beberapa hal untuk menjadi kita sukses ataupun yang sudah keluar. Kalaupun seandainya hari ini telah keluar dari jalur, maka bisa kembali lagi kalau memahami rambu-rambu berikut ini. Untuk menjadi santri yang sukses, yang pada sesungguhnya alumni itu bukan berarti berakhir kisah sambung dengan guru. Nyantri nggak ada batasnya sampai mati. Santri itu sepanjang masa. Santri itu selamanya, nggak ada batas menjadi santri. Maka ini kepentingan seorang murid, maka menjadilah murid sepanjang masa, jangan merasa saya lepas menjadi murid. Keberkahan seorang murid dari kesadaran seorang murid, hati seorang murid. Bagaimana dia menyambungkan dirinya kepada seorang guru. Dibarengi dengan husnudzannya dan seterusnya. Ini ada adab-adab seorang murid. Maka kalau disebutkan dalam satu riwayat, rubba muballighin au aminas sami. Nabi pernah menyebutkan alangkah banyaknya muballigh itu murid, au lebih faham, lebih tahu daripada sami guru. Banyak murid-murid melampaui guru, kuncinya adalah sambungnya seorang murid kepada guru, dan semua guru merindukan kalau muridnya melampaui dia. Maka kalau Anda ingin sukses berjaya sebagai seorang murid, kuatkan ikatan hati Anda kepada seorang guru. Maka ada beberapa hal yang harus kita pahami wahai para santri daripada Romo Yai Syekh Hisham Rahbini. Yang pertama, baik yang alumni atau yang masih belajar, pahami ini adalah rambu-rambu di dalam menuntut ilmu. Kalau betul-betul, kalau benar-benar kita berpegang dengan rambu ini, maka kesuksesan Allah kirim kepada kita. Yang pertama, kalau mau berguru itu harus ada mahabbah kepada seorang guru. Yang tanpa mahabbah nggak akan mendapatkan faedah biarpun bergurunya kepada seorang nabi sekalipun. Ada contoh, pada zaman baginda Nabi ada seorang yang alim betul. Dia cerdas, belajar dengan Nabi. Kalau hari ini mungkin gelarnya profesor 4 kali mungkin. Dokternya double. Dia hebat, kalau dengar dia langsung hafal.
Bahkan begitu semangatnya kalau dia pergi jauh bayar orang agar dengar dari baginda Nabi. Nabi menyampaikan pesan apa agar disampaikan. Tidak ada yang terlewatkan sepanjang dia hidup. Akan tapi karena tidak ada mahabbah di hatinya kepada Nabi, maka menjadilah dia Profesor Dr. Abu Jahal. Pakai gelar profesor. Jadi Abu Jahal itu belajar dengan Nabi, mendengar dari Nabi, melihat Nabi, melihat akhlak Nabi yang indah, mendengar wahyu yang turun. Bahkan kalau ketemu Nabi yang ditanyakan bukan yang lain-lain, bukan bagaimana keadaan pasar, hei Muhammad kamu dapat wahyu apa? Akan tapi karena hatinya tidak sambung dengan Nabi, maka menjadilah Abu Jahal. Maka dari itu yang perlu kita tata adalah hati kita, apakah kita punya muhabbah dengan guru atau tidak. Kalau kita tidak punya muhabbah, nggak akan dapatkan ilmu. Cahaya ilmu yang Allah titipkan di hati guru, maka pandangan guru yang punya cinta kepada murid itu akan transfer, mengirimkan keberkahan ilmu dan mengirimkan cahaya ilmu. Kemudian disambut oleh murid yang punya hati dan punya cinta. Biarpun katanya gurunya sangat mencintai, maka murid nggak akan mendapatkan. Kurang apa cintanya Nabi kepada umat Nabi Muhammad? Tapi tidak semuanya mendapatkan. Kuncinya adalah di hati seorang murid, apakah dia baik atau tidak kepada gurunya. Maka rambu-rambu yang pertama harus kita tingkatkan mahabbah kita kepada seorang guru kita, murabbi kita. Termasuk guru secara umum. Adapun untuk menambahkan kecintaan, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, banyak-banyak Allah mendoakan guru. Kadang kita lupa dengan guru sudah didapat ilmu. Sehingga para orang-orang soleh mengajarkan kalau kita membaca kitab, jangan membaca dulu kecuali mengirim Fatihah kepada yang punya kitab pengarangnya. Kemudian disambung dengan gurunya. Jangan buru-buru menghafal. Diam sejenak, heningkan pikiran. Kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, guruku dan yang pengarang kitab ini, dan guruku ya Allah, berikan segala kebaikan. Didoakan baru membaca kitab. Itu yang menjadikan cahaya ilmu akan turun di hatinya. Paling tidak 3 dong kalau begitu. Misalnya kitabnya Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Yang ngarang Ustadz siapa? Namanya Ustadz Ahmad. Kemudian murabbinya siapa? Paling tidak 3. Hadir di saat kita membaca kitab tersebut. Guru murabbi yang khusus, guru mudaris, guru pengajar kitab, dan pengarangnya siapa. Dan kita harus punya adab dong. Sampai kalau dalam tataran, dalam beradab kita. Kalau kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim, bagaimana Syekh Zarnuji mengajarkan kepada kita takrama yang tinggi, tujuannya adalah agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi mendoakan guru itu penting sekali, dan semakin banyak kita mendoakan akan mengasah hati kita sehingga menjadi bersih, lalu muncullah cinta itu. Imam Ahmad menjadi besar sebagai Imam Ahmad. Mujtahid mutlak, besar muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan guruku. Maka menjadilah besar Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan sambung hati kepada guru ini penting sekali. Yang pertama adalah banyak-banyaklah mendoakan guru. Dan kami mewajibkan, kami secara pribadi mewajibkan saya mendoakan guru-guru saya. Sehingga kami membuat sayur Fatih yang pertama, kedua, ketiga setiap habis sholat. Supaya kita tidak lupa. Kadang kita sering lupa. Sehingga kita perlu membuat satu kegiatan yang kita menjadi tidak lupa dengan guru kita. Memanjatkan doa. Panjatan doa segala-kebaikan, doa kemuliaan, doa-doa yang kita senangi untuk kita doakan untuk guru kita. Kita panjat untuk guru kita. Maka biasakan mendoakan, bahkan katakan pada dirimu sendiri, wahai santri dan wahai para wali, para alumni, kalau ternyata kita satu sholat tidak doakan guru kita, anggaplah dirimu durhaka kepada gurumu. Begitu pentingnya seorang guru. Setelah mendoakan apa agar tumbuh cinta di hati kita? Biasakan menyebut kebaikan guru kita. Sisi kebaikannya kita hadirkan, kita ceritakan kepada kawan, sahabat. Karena semakin kita sering membicarakan kebaikan, bukan kebaikan sebuah kebohongan, tidak kebaikan.
Kebaikan guru kita kalau kita sebut di depan sahabat kita akan terpesona, maka sahabat kita akan mencintai guru kita. Dan Allah sudah berjanji melalui lisan baginda Nabi, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Seorang hamba, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya. Kita menolong sahabat kita, teman kita, agar dia mencintai gurunya, guru kita. Dengan kita bercerita kebaikan seorang guru, maka sahabat kita menjadi cinta kepada guru, maka Allah akan berikan pada kita kecintaan. Dengan cinta indah kita mudah patuh kepada guru, mendengar guru dan seterusnya. Maka sangat rugi kalau kita belajar tanpa cinta. Untuk menemukan cinta sebutkan kebaikan, dan tradisi menyebutkan kebaikan ini sudah menjadi kebiasaan. Imam Bukhari pun juga menyebut tentang manaqibus sahabah. Ada. Kita sering jadi istilah manaqib. Apa arti manaqib? Mangkab. Manaqib itu adalah kumpulan cerita-cerita kebaikan tentang seorang tokoh untuk dibacakan agar didengar, lalu orang mencintai dan mengikutinya. Kan begitu manaqib. Tidak ada hari ini menyebutkan manaqib Fir'aun, manaqib Abu Jahal, enggak ada. Manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manaqib para ulama, para tokoh-tokoh, disebutkan sisi baiknya agar jadi suri toladan dan agar memacu kita untuk bisa menirunya. Maka hati-hati. Kebalikannya, jangan berani menyebutkan kejelekan seorang guru. Dan ketahuilah, gurumu manusia, hai hamba Allah. Kalau kita mencari kesalahan guru tentu ada. Maka dikatakan termasuk azab, siksa, ujian, hijab, penghalang ilmu yang Allah berikan pada seorang murid adalah jika dibukakan kekurangan gurunya pada murid tersebut. Anda harus nangis kalau tiba-tiba melihat kekurangan guru. Kenapa? Di saat Anda melihat kekurangan guru, itu tandanya ada hijab. Akan berkurang cinta. Hati-hati. Apalagi punya hobi mencari-cari. Naudzubillah. Kalau kita cari tentu ada. Guru kita bukan malaikat, bukan nabi. Mereka manusia. Kalau ada seorang ingin belajar dengan seorang guru yang tidak pernah punya kesalahan sampai mati, tidak akan punya guru. Akan tapi kehebatan seorang murid adalah bagaimana dia menghindar daripada mencari kekurangan seorang guru. Sehingga para tokoh-tokoh besar pada zaman dahulu itu kalau mau belajar bagaimana? Dia belajar. Menuntut ilmu tuh kalau keluar dari rumahnya sebelum ketemu gurunya, dia berusaha kalau punya rezeki bersedekah, dan setelah bersedekah minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami, ya Allah. Tutuplah kekurangan guru kami dari mata kami. Tidak ingin melihat. Sehingga seorang murid begitu mudahnya. Kalaupun begitu mudahnya mengikuti dan mematuhi seorang guru, maka jangan bicarakan kejelekan guru. Kalau kita bicarakan kepada kejelekan guru kepada sahabat kita akhirnya menjadi benci kepada guru kita. Akhirnya kita menjauhkan seorang murid dari gurunya. Akhirnya kita juga dijauhkan oleh Allah. Ini yang pertama. Dan ini pun tidak harus kita berlebih-lebihan membuat keramat-keramat palsu dan sebagainya. Enggak perlu juga. Kita jujur banyak kebaikan, kesabarannya, ketabahannya, keuletannya, perjuangan Muhammad banyak. Dan itu juga kecerdasan hati seorang murid untuk melihat gurunya adalah kecerdasan yang Allah berikan dari sisi melihat nilai positif kebaikan guru. Itu kecerdasan yang Allah berikan. Sehingga nggak bisa lepas dari seorang murabbi. Kalau dititi, kalau hanya pakai logika, bukan asas dasar ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan dalam dunia tarbiyah. Kalau mikir-mikir, mohon maaf, guru murabbi itu jarang ngajar di mana-mana. Tapi mereka lah yang bisa mendatangkan guru-guru hebat sehingga kita belajar dengan beliau. Ayo. Karena guru murabbi yang diurusi banyak, bukan murid saja, umat di luar pun diurusi. Cuman kadang seorang murid meremehkan. Ada guru yang didatang oleh seorang murabbi alim sehingga dia terlupa. Akhirnya dia lebih cenderung kepada yang lain sampai guru murabbinya dilupakan. Enggak beruntung murid ini. Tanyakan para ustadz-ustadz yang alim hari ini, lihat ada guru murabbinya.
Tapi guru murabbi adalah roh, guru hati. Mengajari hanya sepatah kata, kalimat-kalimat pendek, sedikit ilmu, akan tapi menghantarkan agar kita belajar serius kepada guru-guru yang lain. Termasuk guru-guru yang ngajari kita harus hormat kita kepada mereka. Harus ada mahabbah, ada cinta. Itu yang ketiga. Jadi untuk menumbuhkan cinta, jangan biasa membicarakan kejelekan guru kita. Na'udzubillah. Sampai ada seorang murid itu karena biasa guyonan, mohon maaf. Guyonan itu sampai dia itu ditandai sebagai, anggap kayak dikatakan kayak wartawan dengan teman. Wartawan itu tahu informasi apapun. Coba kalau suruh nyifati, gurunya paling ngerti. Guru ini gimana? Guru itu kalau lagi belajar jempol kakinya pasti begini-gini. Guru itu kalau ngajar pasti tangannya begini. Guru itu kalau ngajar pasti lupa begini. Ada sampai bisa nyifati semua guru. Ajib. Ini nasib buruk itu santri. Dibukakan oleh Allah segala kekurangan guru. Dia bisa. Ustadz ini gimana? Dia bisa cepet. Yang lainnya juga ikut tertawa. Na'udzubillah. Membicarakan gurunya. Hati-hati. Membicarakan kejelekan guru adalah membahayakan. Itu hijab. Kalau ada seorang murid kok tiba-tiba melihat kesalahan guru, biarpun itu benar terjadi, kok kesalahan guru, kemaksiatan guru, itu adalah musibah. Kenapa? Akan berkurang cinta. Na'udzubillah. Maka mintalah, ya Allah, tutuplah aib kekurangan guru kami dari mata kami, agar kami tidak kurang cinta, ya Allah. Kalau ada salah manusia, semoga Allah mengampuni. Selesai. Nasib buruk seorang murid mencari-cari. Yang pertama adalah mahabbah. Yang kedua, agar sukses menjadi santri, hadirkan yang kedua adalah adab, tata krama. Adab, tata krama seorang murid. Adab maknanya luas sekali. Bukan sekedar sopan santun dengan jalan yang penuh dengan khusyuk, bukan itu saja. Adab itu adalah juga buah daripada mahabbah juga. Tata krama di dalam hati. Bukan dalam bahasa Jawa adab bohongan itu nggih tapi enggak kepanggih. Enggak tahu yang paham bahasa Jawa ngerti. Bodoh-bodoh Jawa Timur tapi orang ngerti Jawa keterlaluan sampean. Nggih tapi enggak kepanggih. Kalau bilang nggih enggak kepanggih itu iya tapi enggak jalanin. Itu iya bohong. Sami'na wa asaina. Sami'na wa asaina. Iya tapi enggak patuh. Ini musibah. Enggak apa? Madura apa? Ada istilah Madura khusus? Harus ada dong, pasti ada, hanya kita aja nggak tahu. Ada orang kalau denger iya tapi nggak pernah denger. Nah ini, oh depan gurunya masya Allah, wah di depannya paling banyak melanggar. Kadzab, khianat dia. Adab tata krama kepada guru ini penting sekali. Adab baik di saat masih belajar atau sudah di luar sana. Membanding-bandingkan guru adalah kerjaan yang nggak benar. Termasuk diantaranya para santri gampang pindah guru. Nambah guru sah, tapi pindah tidak sah. Mondok kok pindah-pindah. Susah sukses. Dia su'ul adab kepada gurunya. Guru itu mencintai murid. Maka di saat murid pergi itu sedih sebetulnya. Cuman dia tidak bisa ngomong. Lah muridnya begitu mudahnya pindah. Makanya kalau sudah santri pindah-pindah, itu su'ul adab. Kecuali pindahnya sesuai dengan petunjuk seorang guru. Ya Syekh, saya ingin ngambil ilmu ini, bagaimana pendapat Syekh? Kiai, Romo Yai. Dikasih petunjuk jalan. Tapi kalau jasa enak sendiri, bahkan kadang meremehkan gurunya. Kalau minta pendapat paling nanti nggak boleh. Dan lain musibah. Santri yang hebat beri argumentasi, beri alasan yang benar, menghadap kepada guru dengan penuh ketulusan, minta petunjuk, dan apa yang beliau berikan itu pasti yang terbaik. Kami punya pengalaman dengan guru tuh yang memang seolah-olah terasa pahit, tapi ternyata manis. Seorang guru, berat memang punya guru itu. Akan tapi ternyata lebih mudah kita. Diberet, dibawa kita punya guru. Pindah-pindah, naudzubillah. Sehingga istilah Jawa sana ada, al-intiqal, alamat konyol. Biarpun bukan hadis, tapi ini maknanya benar. Allah santri kalau suka pindah-pindah tuh konyol belajarnya. Belum belajar ini bisa ini. Di sana pun juga punya masalah dengan temannya, pindah lagi. Hati-hati hai para santri. Kalau gayamu suka pindah-pindah, awas. Su'ul adab kepada guru. Tidak punya adab. Sampai adab ini luar biasa. Terus kita pegang, sudah berbisnis besar sekalipun, gak ada salahnya. Datang kepada seorang guru minta petunjuk, minta nasihat, minta doa paling tidak. Sambung dengan guru.
Murid mentang-mentang sudah kaya mau ngadep ke gurunya males, takut nanti ditanya suruh bantu pondok. Berarti dia bodohnya adalah super bodoh. Mestinya dia berpikir kalau aku sukses aku akan kembalikan kesuksesanku kepada pondok. Nanti kita sebutkan nanti pada akhir. Jadi adab itu penting, tata krama. Bukan hanya sekedar kita duduk simpuh dengan hormat depan guru, bukan. Di luar itu justru, di saat guru tidak ada di hadapan kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita, itu adab yang sesungguhnya. Maka yang tidak punya adab nggak dapat ilmu, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya adab. Adab itu adalah dengan ketawaduan seorang murid, berarti seperti wadah yang siap, dia berada di bawah untuk mengambilnya, lalu dikucurkanlah keberkahan ilmu. Sehingga ketawaduan seorang murid ini mudah menghantarkan pada kemuliaan, biarpun mungkin secara zahir kayaknya nggak alim-alim bener si anak. Coba aja, semuanya pernah menemukan di antara teman-teman kita ada yang sangat cerdas, ada yang sedang, ada yang masya Allah bebelnya double. Akan tapi kenapa yang bebelnya double itu kok manfaat? Pergi ke negeri sana, ke kampung sana, totalnya ada madrasah yang didirikan, ada pondok yang didirikan. Padahal dulu belajarnya nggak bisa-bisa amat, hafalan nggak setoran terus, setoran dimarahi. Dia bebel tapi hatinya benar dengan seorang guru, punya adab, punya tata krama. Rafa'ahullahu, janji Nabi Muhammad, janji Allah melalui lisan Rasulullah, Allah akan angkat. Maka adab itu penting. Ingin membuat apa, minta petunjuk, jangan ragu minta petunjuk pada seorang guru. Kemudian yang ketiga, setelah adab ada khidmah. Dan khidmah itu kisahnya panjang sekali. Khidmah, pengabdian kepada seorang guru, mengabdi di saat kita masih berada di pondok pesantren. Yang jelas jangan lari dari pengabdian, bahkan mencarilah kesempatan untuk bisa mengabdi. Dalam dunia tarbiyah kelas tinggi itu, murid itu kalau dihukum cukup tidak dikasih tugas oleh seorang guru, artinya guru nggak percaya sama dia, nggak ada harapan sukses bagi anak tersebut. Maka kalau mendapatkan tugas dari guru, maka senanglah. Dan mengabdi maknanya luas. Mengabdi kalau kita perluas maknanya adalah melakukan sesuatu yang dirindukan seorang guru, dicita-citakan guru, disenangi seorang guru. Gurunya pengen apa? Ngamalkan ilmu di luar ini, kalau kita sambungkan dengan niat mengabdi juga sah. Bahkan kalau seandainya, mohon maaf, demi berbuat karena Allah iya, tapi menyenangkan guru, berbuat karena guru juga bagian daripada ibadah, menyenangkan guru kok. Jangan sok ikhlas-ikhlasan. Ikhlas itu sangat pribadi. Anda berbuat baik ingin dilihat guru, sah. Dilihat orang tua, sah. Berbuat baik agar orang tua kita senang, agar guru kita senang. Ini termasuk pendidikan. Akhlak, khidmah. Contoh, kalau misalnya seorang santri melihat sampah yang ada di halaman, atau mohon maaf, hari ini mungkin karena acara lampu nyala, seandainya tidak di hari kegiatan semacam ini, ada lampu nyala di bagian sana, kok ada seorang murid kok diem saja, mati hatinya, nggak punya kepekaan. Mestinya dia berpikir, ini guru, ini lampu nyala pasti pakai listrik. Kalau seandainya nyala terus pasti guruku tidak senang. Kalau aku matikan pasti senang guruku. Gelisah dia waktu belajar melihat lampu nyala. Ada sampah yang keleleran, sampah yang berserakan, dia berpikir guruku pasti tidak senang dengan ini. Bukan sekedar an-nadhafah, termasuk bagian daripada keimanan. Min syu'abil iman imatatul adha an thariqil muslimin, ngambil kotoran dari jalan kaum muslimin. Bukan sekedar itu saja, tapi guruku akan senang kalau aku mengambil sampah ini. Gelisah dia. Ada santri itu menendang botol minuman berkali-kali, tendang ya, tidak sadar-sadar. Santri tidak punya jiwa khidmah ini, mohon maaf. Ini pada keinjak berkali-kali sampai dia juga jatuh, hampir jatuh nginjek, tapi tetap dia diangkat. Mana nuraninya, mana batinnya, mana hatinya, mana jiwa pengabdiannya pada seorang guru. Lihat. Jadi makna mengabdi itu luas sekali. Termasuk di saat kita sudah keluar dari pondok pesantren. Tolong wahai para alumni, nah ini saatnya Anda mengabdi. Anda mengabdi kepada guru. Anda harus punya jadwal untuk melihat pondok pesantren. Biarpun hanya melihat kurangnya apa, biarpun hanya mohon maaf, hanya menitipkan segelas beras, 1 kilo terong,
atau apapun, ini penting maknanya. Apalagi yang sudah sukses. Berjanjilah kalau aku sukses, bagian kesuksesanku adalah untuk guruku, untuk pondok pesantrenku. Itu pengabdian sesuai dengan keahliannya masing-masing, mengabdi untuk guru. Cuman hari ini orang sering tertipu, mohon maaf. Gampang terpesona dengan guru baru. Apalagi kalau guru itu terkenal, misalnya kelihatan di media, televisi, YouTube, segala macam. Wah, Masya Allah. Hati-hati. Yang sudah gampang kenal dengan guru-guru, mungkin ada ustadz, karena sekarang ada gelar ustadz-ustadz nasional, ada kan itu. Meremehkan ustadz kampungnya, innalillah. Hati-hati, ustadz kampung yang menghantarkan kita kepada kemuliaan. Mereka yang mengajari ilmu sholat kita, ilmu wudhu kita. Cuman kesombongan dalam diri seorang murid kalau sudah kenal guru-guru terkenal itu menyampingkan, meremehkan ustadz kampungnya. Lokal, ustadz lokal. Allah, sengsara itu murid. Mentang-mentang sudah punya kenalan ustadz-ustadz terkenal. Ini musibah hari ini. Dan betul, biar dipajang ustadz terkenalnya. Ustadz kampungnya nggak ada. Padahal coba, mohon maaf. Waktu mbah kita mati yang nyolati siapa? Bukan ustadz terkenal itu kan. Nenek kita wafat, siapa yang nyolati? Lihat. Makanya jangan gampang terpesona. Ini termasuk tadi istirahatul ilmi itu. Banyaknya sesat hari ini gampang terpesona dengan yang di luar. Akhirnya Anda belum jelas langsung diikuti. Gara-gara omongannya enak, ceramahnya enak, wah medianya besar, diikuti. Tak taunya akidahnya sesat. Ini istirahatul ilmi di sini harus itu. Guru kita lupakan, guru kita tinggalkan. Ini gampang terpesona. Dari santri pondok pesantren pergi ke kota, sudah punya kenalan orang di kota, seolah-olah nggak punya guru. Nyebut gurunya di kampung tuh malu. Innalillah. Lo ada lo model jin, itu adalah manusia yang tidak berguna dia. Dia tidak punya bekti. Biarpun katanya sukses, tidak sukses ya. Jangan katakan sukses. Karena lupa asalnya. Dari mana dia belajar? Maka ini harus kita kembali kepada guru. Mohon maaf yang sudah mandiri. Jangan lupa sambung kepada guru. Termasuk di mana anak-anak kita. Ayo. Kita lanjutkan kan sudah alumni. Anak Anda di mana? Anda pondokkan di mana? Sekolahkan di mana? Ini paling berat ini. Aduh Buya, anak saya sudah tidak mau lagi mondok. Bukan seperti saya. Dulu waktu saya kan melarat, jadi saya mau mondok. Tapi giliran saya banyak rezeki, anak saya nggak mau mondok. Kenapa? Karena pondok saya yang dulu tuh fasilitasnya kurang. Nah ini. Loh, Anda ini tidak cerdas. Kalau memang itu pondok Anda sempurnakan dong fasilitasnya. Ayo, biar anak Anda senang di situ. Nah, Andanya lupa dengan pondok. Sehingga pondoknya begitu-begitu saja dari waktu Anda masuk keluar masuk. Kenapa? Andanya tidak tahu diri. Sudah diberi kesuksesan oleh Allah, malah berbuat baiknya tak tahu di mana, dengan gurunya dia lupa. Atau mentok-mentoknya, mohon maaf, ini pahitnya, mohon maaf. Jika ternyata memang pondok sudah benar, dibenahi, tapi anak kita masih belum bisa mondok, ini adalah ilmu yang mungkin jarang disampaikan oleh para ustadz. Jika anak Anda tidak bisa mondok di rumah guru Anda dengan jasadnya, maka pondokkan hatinya. Memondokkan hati ini istilah baru, tapi harus Anda jalankan. Bagaimana mondokkan hati anak-anak Anda? Kami sampaikan ini ilmu baru, barangkali memang tidak pernah ada yang ngomong begini. Karena anggap ini penting sekali. Anak-anak Anda, wahai para alumni, kalau Anda tidak bisa memasukkan anak Anda di pondok Anda, ini pondok istimewa yang menjadikan Anda seperti itu, lalu Anda tidak bisa lagi masukkan anak Anda karena mungkin pergaulan dan seterusnya. Kalau Anda tidak bisa memondokkan putra putri Anda, jasadnya, tapi jangan lupa untuk memondokkan hatinya. Bagaimana memondokkan hati? Cara mondokkan hati diantaranya banyak, tentunya diantaranya misalnya anak Anda sudah kuliah, anggap saja di Malang, di Jogja, di Jakarta, oke. Jalankan ini ilmu. Anda belajar ke sini kan mau belajar, datang ke sini untuk belajar. Lakukan ini ilmu. Baik, Anda berapa juta, berapa ratus ribu Anda berikan uang saku untuk anak Anda. Anggap saja yang sudah banyak duitnya memberikan uang saku, anaknya yang sekolah kuliah di Jogja dan tidak mau lagi mondok di sini, Anda ngasih 1 juta, oke, tambahkan 200 ribu. 1.200.000. Anak Anda akan bertanya, Umi kok ada tambahnya, kenapa? Iya sayang, 200 ribunya kau transfer. Transfer kemana Umi?
ke pondoknya Umi dulu. Ini rekeningnya. Pondok Nurul Falah. Pondok ini sayang, ini rekeningnya. Kenapa kau tidak Umi langsung? Oh enggak, aku pengen kamu sayang yang berjuang. Dari tanganmu sendiri, dari ketikanmu sendiri coba kau lakukan. Bismillah. Kemudian sayang, biarpun jasadmu tidak mondok, semoga hatimu mondok dan kamu akan sukses dengan itu. Kamu akan terjaga sayang. Lakukan sayang. Transfer sang anak. Bulan kedua Anda mengirim, dia transfer. Bulan ketiga Anda mengirim, dia transfer lagi ke pondok ini. Keempat, kelima, bulan keenam coba Anda putus menjadi 1 juta lagi, bukan 1.200.000. Anda kurangi, maka anak Anda yang protes. Umi, 200-nya mana yang untuk pondok? Dia yang sudah nagih. Sudah mulai sambung hatinya. Kemudian di saat pulang, Anda kalau ngasih sedekah jangan langsung dengan tangan Anda, ajari mereka. Sayang, Abi punya beras. Ayo kirim ke pondok, kau yang kirim sayang ya. Kenapa kau harus saya? Biar berkah dirimu, kamu kan tidak bisa mondok. Tapi kan hatimu mondok sama sayang, bismillah, ayo, ayo. Terus sambungkan hati. Diajak sowan kepada gurunya. Dan kalau sudah sering, Anda mungkin tahun pertama dia ogah-ogahan sowan. Tapi kalau sudah, mohon maaf, sering membantu, sering transfer. Dulu mungkin tidak pernah lengok, tidak pernah lihat pesantren ayahnya. Nggak pernah noleh. Cuman gara-gara sudah transfer 3 kali dia nengok, mana sih? Oh itu, browsing internet coba, Nurul Falah kayak apa sih? Sudah mulai sambung, itu namanya menyambungkan hatinya biarpun jasadnya belum. Dan kami ajarkan, kami ajak kepada para orang tua, kalau Anda pergi ke masjid, sholat, lalu Anda ingin sedekah di kotak amal masjid, tolong jangan dengan kocek, dengan tangan Anda sendiri, ajari anak-anak Anda. Kalau Anda punya anak 2 pergi ke masjid, berarti kan 3 dengan Anda. 15.000, 5.000 buat Anda, 5.000 buat anak satunya, 500 buat satunya. Ajari setiap hari, setiap Jumat. Kalau Anda lupa, dia yang ingatkan, Abi, uangnya mana? Berarti sudah kena jatuh hati-hatinya. Termasuk kegiatan apapun, bahkan janji, sayang, sampai kau selesai kuliah. Selesai kuliah, sayang, kamu sudah kerjakan? Ya Umi, dulu waktu kamu kuliah, Abinya ngirim uang berapa? 1.200.000. 200 untuk apa? Untuk pondok. Sekarang kamu sudah dapat kerjaan, minta dikirim sama Abinya? Enggak dong, masa dikirim lagi sama Abi, kan saya sudah kerja. Oke sayang, tapi 200-nya gimana? Ingatkan, saya akan lanjutkan Umi, dari gaji saya akan saya potong untuk pondok. Terus biarpun anak Anda belum sambung ke pondok pesantren, secara jasad ternyata hatinya sambung. Bahkan itu bisa lebih dahsyat lagi. Mungkin anak Anda menjadi pengusaha besar di Madura sini, ternyata biarpun dia seorang pengusaha, tapi hatinya dengan pondok pesantren. Ini adalah gambaran. Termasuk diajari untuk mendoakan guru-guru Anda. Ajari sayang, ayo, kamu kan muridnya, kamu kan anaknya Abi, anaknya Umi. Umi kan anak gurunya ini. Umi jadi begini karena guru, maka tolong saya doaikin guru. Diajari juga sambung hati, mendoakan, bersedekah dan seterusnya. Maka ujung-ujungnya adalah anak Anda jatuh cinta. Biarpun tidak tinggal di pondok, tapi hatinya sambung ke pondok pesantren. Ini juga kami ingatkan kepada semua para wali santri ini. Mungkin ada anaknya belajar di luar, hati-hati. Belajar di luar biasa besar. Pondok pesantren hari ini adalah solusi yang dahsyat. Bahkan problem anak muda hari ini, anak menjelang puber hari ini, kalau Anda jajar permasalahan anak muda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100, ternyata 80% solusinya Anda masukkan anak Anda ke pondok pesantren. Selesai. Hari ini pondok pesantren adalah tempat yang paling aman untuk anak-anak Anda. Peraturan, terjaga dan segala macam. Kalau di luar, Masya Allah, biarpun katanya dekat sama mamanya, nggak deket. Dia main handphone sendiri, mamanya juga begitu. Bagaimana ada kedekatan hati? Nggak ada, bohong itu. Maka tempat yang paling aman untuk anak-anak adalah pondok pesantren. Tapi bagi siapapun yang hari ini tidak boleh bersedih, yang ternyata belum bisa mondokkan anaknya, sudah dihimbau, dirayu dan sebagainya, kami ingatkan seperti pesan terakhir kami tadi. Jika anak Anda belum bisa masuk pondok pesantren dengan jasadnya, pastikan masukkan ke pondok hatinya. Anda akan menemukan suatu keajaiban dalam diri Anda. Bukankah janji Allah, kalau anak Anda berbuat baik kepada sesuatu, akan ditarik oleh Allah kepada kebaikan. Bisa jadi anak Anda ternyata, anak Anda yang Anda ajari untuk sambung hati dengan pondok, memang dia tidak masuk pondok pesantren, tak taunya menjadi orang terkaya di Sampang ini. Mana? Pamekasan. Menjadi orang terkaya, ternyata tidak ada masjid dibangun kecuali anak Anda yang ikut membangunnya. Loh, dahsyat. Padahal tidak sempat mondok, tapi hatinya mondok. Inilah, maka memondokkan hati adalah penting, dan insya Allah itu adalah
untuk menguatkan silaturahmi hati, silaturahmi ilmu yang disebutkan dalam topik ini. Insyaallah nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, luar biasa penjelasan, uraian yang runut serta meluas yang sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan topik dan tema kita pada kesempatan pagi menginjak siang hari ini, yaitu bagaimana pentingnya menyambung sanad keilmuan dalam upaya melestarikan warisan salafus soleh terhadap santri dan alumni. Bahwa kata beliau, alumni bukan berarti orang yang harus lulus selesai dalam sebuah perjalanan pendidikan dari sebuah instansi, akan tapi alumni adalah orang yang pernah menerima, mengenyam pendidikan walau harfan wahidan seperti yang disampaikan oleh Imam Ali. Berikutnya, bukan berarti ketika kita jadi alumni selesai menjadi thalibul ilm dan selesai sambungan dengan guru, melainkan kita harus terus merawat, memupuk dan melestarikan hubungan kita dengan guru yang juga akan dilanjutkan oleh generasi-generasi kita. Bagaimana kita berguru terhadap seseorang alim agar kita tidak terhijab, tidak terpisah barokahnya serta pandangan rahmat guru kepada kita, maka beliau memberikan setidaknya 3 tips. Pertama, berdasarkan mahabbah. Maka dengan ini kita akan mendapatkan pandangan rahmat guru. Selalu mendoakan guru, menyebutkan kebaikan-kebaikan guru, jangan sampai mencari kekurangan-kekurangan guru, bahkan kita menghindar sebisa mungkin dengan cara yang baik agar kita tidak ditampakkan oleh Allah kepada kita aib-aib guru kita, sehingga dengan seperti itu tidak mengurangi rasa ta'zim dan kecintaan kita kepada guru. Yang kedua, berdasarkan adab yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar mujamalah di depan guru, tapi di belakang guru kita justru menjadi munafik, naudzubillah. Sami'na ya wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Berikutnya, ketika kita sudah berguru dengan berdasarkan mahabbah dan berdasarkan adab, maka tentunya kita mempunyai tugas berat, yaitu khidmah. Khidmah dengan arti yang luas. Setidaknya kata Buya tadi disampaikan bagaimana kita bisa melanjutkan keilmuan seorang guru, itu juga khidmah kita kepada guru. Bagaimana kita bisa beradab dengan adab-adab yang sudah pernah ditanamkan oleh guru. Kita peka atas kemaslahatan yang terjadi di sekitar kita. Sekiranya hal itu diketahui oleh guru, santrinya peka dengan hal itu, guru ikut senang, itu juga pengabdian. Mengembalikan kesuksesan diri pada guru dan alma maternya, tidak menyampingkan guru alif, istilahnya orang Madura, guru tolang, hanya datang orang-orang baru yang mengisi pikiran saja, tidak nyampe ke hatinya. Berikutnya, kita meneruskan generasi kita. Mari kita mundukkan anak-anak kita, kembalikan kepada guru-guru kita. Jika tidak bisa dimundukkan dengan zahirnya, maka ikat hatinya dengan pesantren tersebut dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi oleh beliau. Mungkin secara garis besar, semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang sudah disampaikan beliau, itu yang dapat kami tarik. Selebihnya kami buka kesempatan kepada seluruh para hadirin, muslimin, muslimat, juga rekan-rekan panitia dan para asatiz, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik yang berkenaan dengan materi, tema, ataupun pertanyaan umum. Kami persilahkan. Dalam hal ini kami buka 2 termin. Termin pertama 3 penanya. Tetap kami mendahulukan ar-rijal dulu, karena beliau-beliau ini adalah qawwamuna 'alan nisa. Dipersilahkan. Mungkin ada rijal dulu ya. Oh, monggo Bapak yang di tengah ini, yang baju putih. Oke, langsung maju ke depan di bagian tengah, bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia mic-nya. Terus yang dari samping juga bisa langsung ke tengah. Yang penanya terakhir dari termin pertama ini ada bagian akhwat tadi. Oh iya, monggo. Nanti mic-nya bisa dibantu oleh tim media, operator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Pertama-tama mungkin dari beberapa guru-guru kita sudah ditanamkan dari sejak saya kecil, alhamdulillah. Di mana dalam bentuk nyanyian, satu-satu saya cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ayah bunda, satu, dua, tiga cinta semuanya. Dari beberapa materi yang disampaikan oleh Buya, di situ terletak penanaman cinta kepada kita, bagaimana menyampaikan cinta kepada guru kita. Mungkin pertama kita cinta kepada Allah, dua kita cinta kepada Rasulullah, dan kita cinta kepada orang tua, dan orang tua merupakan guru pertama kepada kita. Yang saya tanyakan Buya, bagaimana kita menyikapi terhadap orang-orang yang mendustakan cinta begitu, atau mengkhianati cinta. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kita menyikapi tentang hal itu. Begitu menurut Buya. Terima kasih. Contohnya seperti apa? Maksudnya khianat cintanya anak atau ayah siapa? Mengkhianati cinta ketika kita mungkin sudah melupakan guru-guru kita, atau kita sudah melupakan orang, ketika kita sukses melupakan kedua orang tua kita, begitu Buya. Bagaimana kita menyikapi terhadap orang-orang itu? Terima kasih. Masya Allah. Waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ke penanya kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Amin. Saya merupakan santri aktif Pondok Pesantren Mampu Ulum Bata-Bata. Mohon maaf Buya, saya ingin bertanya menyikapi dari dauh ajunan Ki Puru kadito, kami dari santri terkadang harus menjauhi atau menghilangkan rasa kepada guru, cangkolang kepada guru begitu. Tapi terkadang ditimbulkan dari teman kami yang awalnya seangkatan sama kami, dan mereka lebih awal mendahului kami, dan mereka menjadi guru terlebih dahulu, dan terkadang mereka menjadi guru kami begitu. Mohon penjelasan, mohon arahan biar kami tidak cangkolang begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat kami tangkap. Gak apa-apa. Selanjutnya penanya yang ketiga dari bagian akhwat ya. Mic-nya bisa dibantu, sekiranya bisa nyampe ke yang mau bertanya. Kalau sekiranya maklumat yang akan disampaikan terlalu belibet untuk disampaikan dengan bahasa Indonesia, enggak apa-apa, nanya bahasa Madura. Fa fima ba'du nutarjimu li Syekh bi al-lughah al-Indonesia al-jayidah. Oh iya, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Nama saya Ustadzun Hazana, putri dari Abah Kiai Haji Hisam. Yang saya tanyakan, kalau misalnya ada yang harus didahulukan, guru apa orang tua Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang masuk dari 3 penanya. Pertama Buya,
bagaimana cara menyikapi orang-orang yang mengkhianati cinta, yang mungkin sebetulnya sudah pernah terpaut hatinya dengan seorang guru, akan tapi dengan kesuksesan atau dengan relasi yang dimiliki di luar, akhirnya seakan-akan hubungan yang pernah ada ya tidak dihiraukan, hilang begitu saja. Pertama dan utama adalah awas waspada, jangan dekat-dekat pengkhianat. Pengkhianat cinta, Anda akan dekat sama pengkhianat cinta, Anda akan dikhianati pada gilirannya nanti. Ini akan berlaku dalam pendidikan berguru atau pendidikan cinta. Suatu ketika ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, katanya demi cinta. Kata perempuan, bang, yang penting kita, ibu aku, iya, ayahku dan ibuku tidak setuju, gak apa-apa, yang penting demi cinta, aku cinta abang, yang penting kita menikah bang. Ada satu ustadz yang menikahkan kita. Kalau laki-laki cerdas, langsung ditendang itu perempuan. Dia akan berkata, ibumu yang mendidikmu dari kecil saja kau tinggal, apalagi aku yang belum punya banyak jasa. Cerdas kan? Kurang lebihnya seperti itu. Pengkhianat kenapa harus kita pertahankan? Cari. Makanya, jika ini pendidikan juga dalam rumah tangga, hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kenapa? Jika istrimu sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia wanita solehah yang layak engkau menitipkan benih di rahimnya untuk lahir anak yang baik. Jika suamimu laki-laki yang soleh, maka dia laki-laki baik layak menitipkan benih di rahimmu, wahai wanita. Kurang lebih seperti itu. Berkhianat dengan gurunya, ya percuma, ini gurunya saja yang telah memberikan pintu keselamatan, jalan keselamatan, dikhianati. Anda gilirannya ntar lagi. Pengkhianat itu membahayakan, sehingga para sahabat itu menghindar dari anak-anak durhaka. Kenapa? Bukan saja dia sangat mungkin durhaka kepadanya, akan tapi musibah kadang Allah turunkan kepadanya di saat kita berada di sampingnya. Kalau Anda ketemu anak durhaka kepada orang tua, hati-hati, jangan dekat-dekat. Jangan-jangan pas Allah timpakan musibah kepada dia, Anda di sampingnya. Apalagi Anda sebagai suaminya, sebagai istrinya. Maka jangan rela jika istri Anda durhaka sama orang tuanya. Jangan rela wahai wanita jika suamimu durhaka pada orang tuanya. Ajari dong. Kurang lebih semacam itu. Sikapnya hindari. Nasihati, kalau nggak mau jangan dekat-dekat. Kemudian setelah itu, jika itu orang harus dihindari, jangan engkau menjadi dia. Selesai. Mau apa lagi? Wong dia nggak baik. Maka tidak akan Anda menghindar dari menjadi dia, kecuali pengingkaran yang pertama sudah Anda wujudkan dalam diri Anda. Nah, kalau Anda masih nyaman dengan orang durhaka pada orang tua, misalnya tahu perempuannya itu, wanita itu sudah kurang ajar sama bapaknya. Lah kok masih dinikahi, gilirannya Anda belajar durhaka pada ayah nanti. Anda berkawan dengan seorang murid yang durhaka sama gurunya, sudah punya guru tak tahu yang meninggalkan, alasannya di sini sekolah sana lebih bagus. Anda besok ketularan, ikut dia, pindah pondok juga. Ayo. Nular, berkawan dengan pengkhianat cinta adalah akan menularkan pengkhianatan. Cukup insyaallah. Yang kedua Buya, ketika kita berguru pada seseorang, ternyata ada teman seangkatan kita yang juga berguru pada orang tersebut, akan tapi di sisi yang lain karena dia lebih senior, maka dia sebagai guru saya juga, sehingga kadang pengabdian kita terhadap guru utama itu terhalangi dengan guru ustadz ini. Jadi karena senior saya ini sudah jadi guru saya juga, maka kadang ketika kita ingin mengabdi kepada Bapak Kiai, terhalangi dengan pengabdian kita kepada ustadz ini. Nah, ini berarti bagaimana cara mendahulukan atau mentertibkan pengabdian kita terhadap guru-guru yang sifatnya seperti ini, Bu ya. Jadi kalau pertanyaan ketiga berusaha kan antara guru atau orang tua, yang dalam hal ini tentunya orang tua yang tidak sekaligus menjadi guru. Guru murni guru, orang tua yang murni orang tua yang mungkin tidak dijadikan sebagai sosok guru. Untuk pertanyaan ketiga. Tapi yang kedua ini antar guru, tapi guru yang kedua ini merupakan guru wasilah untuk bisa menyampaikan ke guru yang pertama. Gambaran dalam rumah tangga itu juga terjadi mirip seperti itu. Misalnya seorang suami merasa gelisah bahwasanya setelah punya anak itu istriku kok berubah, lebih sayang kepada anaknya daripada kepada sang suami.
Lebih sayang kepada anaknya daripada kepada suami. Karena dia tidak cerdas dalam mandang. Coba tanyakan, itu anaknya siapa Pak? Anakmu loh ya. Berarti pengabdian istri harus Anda rasakan. Pengabdian istri kepada anakmu sebetulnya pengabdian dia kepadamu. Setelah azan sebentar. Dia pengen makan tapi sendirian, gak enak. Saya pengen makan tadi, saya mikir makan sendirian. Tapi katanya tetap enak. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semangka Madura seger kan? Penjual semangka laku nanti. Sadar. Fadhal. Tolong sound dirapikan, takut ada yang basah. Kabel-kabel listrik. Jangan takut hujan, nanti saya temani hujan-hujanan. Baik, jadi begini. Kadang mohon maaf, ada ujian bagi kita ini adalah di saat ada pengganti guru kita. Apakah itu anaknya? Atau mohon maaf seorang guru punya majelis di sebuah tempat, lalu guru tidak bisa datang, dikirim muridnya. Ini adalah ujiannya biasanya, muridnya, anaknya. Ayo hati-hati. Itu kesombongan. Bisa jadi di saat yang mengajar adalah muridnya, sang penerus ini bisa lebih gede keberkahannya. Kenapa? Bagi seorang murid godaannya gede. Wadah, muridnya malas saya. Enggak, itu adalah anak guruku, itu adalah murid guruku, maka aku harus tetap hormat kepada dia. Hormatnya kepada anaknya guru ada sambungnya dengan guru. Hormatnya dengan muridnya guru ada sambung kepada guru. Caranya dong. Dan cinta dalam iman itu nggak ada. Cinta itu seperti semangka ini bagi dua, paruan gitu, nggak ada. Seutuhnya dengan guru maksimal aku mencintai guruku. Muridnya guru yang sudah jadi guru aku maksimal mencintainya. Tentunya di saat dijajar berdua ya mustahil dong. Sama guru tua sama guru muda saya menghormati muda lebih dari tua, nggak mungkin. Cuman bukan berarti di saat kita dengan guru tua lalu kita merendahkan guru muda, nggak bisa. Loh, ini sederhana, dalam bahasa cinta tuh gampang sekali. Makanya seorang istri tadi di saat tiba-tiba anaknya nangis, ayahnya datang, mana yang dibeluk dulu? Anaknya nangis jerit-jerit, ayahnya datang langsung ditinggal anaknya. Ayo kira-kira mana? Apakah seorang ayah langsung, saya datang kau perhatikan anakku? Nggak akan ngomong begitu, karena saya ngerti yang nangis adalah anaknya. Ditolong dulu anaknya. Sehingga biasanya kalau suaminya datang disambut, hari ini tidak bisa menyambut sang suami karena sang istri lagi sibuk dengan anaknya. Suami hanya tersenyum, kamu sibuk dengan anakku. Sederhana. Seorang guru di saat melihat muridnya menghormati muridnya yang jadi guru, kemudian kok seolah-olah terkurangi, nggak akan marah seorang guru. Karena apa? Murid-murid menghormati muridku, murid-murid menghargai anakku. Akan tapi yang gak boleh adalah sebagai seorang murid dengan sengaja ada guru yang sepuh, lalu kita meninggalkan guru yang sepuh demi yang muda, lalu menyakiti yang sepuh, itu yang gak dibenarkan. Jadi gak ada pertentangan yang demikian, sederhana sekali. Bahkan mohon maaf, di saat yang menggantikan guru bagi Anda adalah ujian, maka kalau Anda bisa tambah, barokahnya lebih gede. Saya sering sampaikan, kalau kami mengajar sebuah majelis, itu mesti ada banyak perubahan. Saya sedih. Bisa masjid full, tiba-tiba giliran saya ngirim murid tinggal sepertiga, 3/4 dan sebagainya. Kami ingatkan, Anda ini belajar karena Allah atau karena saya?
Di saat yang menggantikan saya, ketahuilah bisa saja keberkahannya lebih gede. Kenapa ada hawa nafsu di dalam dirimu? Yang menggantikanmu ya. Awas, hawa nafsumu harus Anda perangi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi gak ada. Makanya itu murid, teman sekelas Anda. Nah ini nilai ketawaduan lagi yang tinggi pada Anda. Kalau ternyata teman Anda melambung dengan ilmunya lalu menjadi guru Anda, gak ada masalah. Pada zaman-zaman Nabi ada sahabat kawan tiba-tiba jadi guru. Abu Hurairah itu duduk dengan Nabi hanya waktu singkat, ternyata jadi gurunya para sahabat Nabi. Abu Hurairah hanya 17 berapa belas bulan saja. Ternyata melampaui yang lain jadi muridnya. Tidak ada masalah, tidak usah gengsi. Ini kan teman satu letting dengan saya, lah kok sekarang jadi guru saya. Oh, kalau setiap guru harus lebih tua, wah repot. Tidak harus, guru tidak harus lebih tua. Bisa saja seorang guru lebih muda. Nah kembali kepada yang kami sampaikan, yang namanya adab tata krama kepada Allah itu akan mengondisikan diri kita dalam wujud, dalam mencintai. Gak usah pusing asalkan karena Allah. Tapi yang gak benar adalah hormat yang basa-basi tadi, hormat yang hormat palsu. Kalau Anda hormat kepada guru karena Anda Anda memandang guru ini penyambung Anda sampai bagi Nabi, Anda punya pandangan khusus. Muridnya sama, tinggal nanti urusan usia dan sebagainya ini akan terbentuk sendiri. Sama seperti cinta pada suami kepada seorang anak. Sama, aku mencintai suamiku dengan cinta, aku mencintai anakku dengan cinta. Semuanya akan mendapatkan cintaku yang seutuhnya, anakku seutuhnya. Di saat punya anak dua seutuhnya lagi, anak ketiga seutuhnya lagi. Gak ada cinta dibagi-bagi begitu, gak ada. Mungkin waktu bercintanya berkurang, tapi cinta tidak berkurang. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi tetap Anda yang tadi punya kawan yang sudah jadi guru, ujian bagi Anda untuk tetap hormat kepada guru. Tapi ingat, bukan berarti setelah itu Anda melupakan guru yang pertama, guru utama. Tetap dengan guru utama semakin tingkatkan pengabdian Anda. Bahkan niati mengabdi Anda, hormat Anda kepada guru yang dia adalah muridnya sang guru. Maka diniati untuk mengabdi kepada guru. Aku menghormati murid guruku karena aku menghormati guruku. Seperti itu kurang lebihnya. Termasuk anak guruku karena guruku. Mungkin murid anaknya tidak sealim gurunya, iya. Bisa jadi tidak sealim gurunya, tapi kan dia anak guruku. Kemazurannya tidak semahur guruku, ilmunya tidak seperti guruku, tapi kan ini ujian, tapi kan dia adalah murid, ada anak daripada guruku dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau cinta Anda tulus karena Allah, secara otomatis cinta di hati yang karena Allah itu akan mengkondisikan keadaan kita di dalam mencintai. Baik. Pertanyaan ketiga dari putri sang pengasuh, mana lebih didahulukan pengabdian kita antar guru atau orang tua, atau bahkan kalau mungkin bisa dikonkretkan dalam bentuk contoh ketika orang tua dengan guru beda pilihan untuk kita. Baik. Mana yang akan kita manut? Baik, yang pertama adalah tidak akan bingung dengan pertanyaan semacam ini kecuali memang ada pertentangan antara guru dengan orang tua. Satu. Dan kalau ada pertentangan tentu ada yang nggak benar salah satunya. Mungkin orang tuanya nggak punya pengalaman, semaunya sendiri, berarti dia yang perlu dibenahi. Padahal gurunya sudah mengarahkan yang terbaik, sehingga perbedaan antara guru dengan orang tua. Kalau guru yang baik, tidak ada guru yang baik itu menghalangi seorang anak dekat sama orang tuanya, nggak ada. Kalau guru yang baik, kecuali gurunya juga tidak baik, punya maksud lain bukan karena Allah. Kalau guru baik karena Allah tidak akan menghalangi anaknya baik-baik sama ibunya. Bahkan mungkin guru akan marah. Bahkan kalau seandainya guru itu tahu itu anak durhaka, nggak akan diajari. Sebab anak durhaka nggak bawa keberkahan. Bahkan akan diajari ibumu, ayahmu. Kalau pengen dapat ilmu manfaat, benahi urusanmu dengan ibumu. Kalau tahu, cuman kan guru nggak tahu. Seenggaknya semua santri datang di jidatnya ditulis durhaka, suruh balik dulu. Nah, mungkin pertentangannya adalah seorang ayahnya misalnya mengatakan, kamu tidak usah lagi mondok, kamu harus sekolah di sini. Ini mulai ada pertentangan. Sementara sekolah di situ yang diinginkan orang tuanya adalah akhlak rusak, banyak naudzubillah zina, mabuk segala macam. Loh, saat itu belum memilih dong. Kalau aku ngikut ibuku, mungkin aku akan rusak. Lalu bagaimana kalau aku ngikut guruku? Lah, ngikut guru tentu guru akan berikan petunjuk. Tanyakan kepada ibumu apa yang diinginkan. Biasanya ibunya, aku menginginkan kamu dapat ijazah. Oke, sekarang kan banyak pondok ada ijazahnya juga. Sekarang perlu diskusi yang baik. Sehingga bahasa pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan pasti adalah, kalau memang pertentangan pasti ada salah satu yang tidak baik.
Kalau baik semuanya akan berdiskusi. Seorang wali santri yang baik akan berdiskusi dengan sang guru. Ustadz, Kiai, saya pengen punya anak sukses urusan dunianya, tapi urusan akhirat juga sukses. Gimana Ustadz? Setelah keluar dari pondok ini bagaimana? Lalu Gus Dia, kalau guru yang bertanya, kamu pengen jadi apa? Pengen jadikan anak Anda jadi apa? Ya pengen jadi pebisnis tapi yang soleh, atau pengen jadi dokter yang soleh, atau jadi ustadz. Sebutkan. Guru memberikan petunjuk, diskusi, musyawarah. Makanya kalau sudah ada seorang wali santri punya keinginan langsung anaknya dicabut, naudzubillah, ini kurang ajar. Artinya merendahkan gurunya. Ada tiba-tiba dicabut anaknya, dikeluarkan dari pondok gara-gara punya keinginan. Tidak seperti itu adab. Itu mengajari anak tidak adab dengan guru, akhirnya anak juga bingung. Bang, yang kebanyakan kalau pesantren kita ini, setiap orang tua yang gayanya begitu 3 bulan kemudian datang, "Lu ya, apakah boleh anak saya balik lagi ke pondok?" Baru 3 minggu saja tak tahu susah sholat, megang handphone lepas-lepas, ini, woi kebingungan. Ya bilang, kamu keras kepala. Main comot anaknya, anak sudah tenang-tenang di pondok nih. Nah ini berarti kan pertentangan antara guru dengan murid, dengan orang tua, karena orang tuanya tidak benar. Jika semuanya sama-sama baik, nggak mungkin dong. Bisa dipadukan kalau sama-sama baik. Itu saja, sederhana. Maka dari itu mungkin kita sebagai pengasuh, misalnya Anda sebagai putri pengasuh, yang ikut sebagai pengasuh, kalau melihat kejanggalan semacam itu, tiba-tiba orang tuanya berbeda dengan guru, lalu orang tua yang menginginkan begini-gini, jangan Anda langsung menghukumi bahasanya orang tua nggak benar. Mungkin belum ada pemahaman. Biasanya kalau ada orang begitu, kita panggil khusus, ayahmu suruh ke sini. Saya ingin tahu apa yang dimaksud. Tapi ternyata setelah ketemu nggak ada masalah, hanya mungkin tidak terbangun komunikasi antara guru dengan wali santri. Bangun komunikasi yang baik, ternyata terselesaikan. Ini banyak, cuman karena mungkin seorang wali santri ketemu gurunya jangan, kiainya jarang, masya Allah, sehingga lah nggak ada apa bertemu, makanya ngambil keputusan begitu saja. Dan ini sering di anak-anak kita, khusus yang kelas 3 SMP, di SMA mau kemana, ini biasanya orang tuanya ada tiba-tiba, terus kamu keluar aja dari pondok. Ternyata baru ketemu 5 menit saja sudah batal, gak jadi keluar dari pondok. Jadi sebetulnya harus, ini permasalahannya tidak terjalin komunikasi yang baik antara guru dengan wali santri. Makanya tradisi para masyayikh dulu itu, orang-orang dulu itu kalau mondok kan ada nyerahkan, masrahkan, ngambilnya juga ngambil yang baik. Kadang-kadang di saat manggil yang baik itu ditanya, kenapa kok diambil, kenapa berhenti. Bisa jadi masalah ekonomi guru bisa ngomong, oh gampang masalah itu, masalah ini, masalah itu. Tapi tiba-tiba dicabut, seorang guru tidak mengerti, sehingga tetap saja dalam problem. Maka kami ingatkan sebagai topik hari ini, berpegang kepada guru harus serius. Guru anak-anak kita, sehingga seorang guru mengajari bagaimana agar anak bisa baik dengan bapak ibunya. Seorang bapak ibu di rumah mengajari anaknya agar baik dengan gurunya, maka ini kerjasama yang baik. Hasilnya adalah sesuatu yang dahsyat. Ingat, seorang guru, saya kalau anak-anak mau pulang selalu kami ingatkan, ibumu kau harus khidmah, belajar mijit, buat kopi, belajar tes. Saya ingin tahu laporanmu bagaimana dengan ibumu. Awas, jangan angkat suara, jangan duduk di atasnya. Ini pendidikan. Seorang ibu, ayah di rumah ngajari bagaimana seorang anak bisa baik dengan gurunya. Kita kerjasama semacam itu. Maka ujung-ujungnya adalah anak pulang kepada orang tuanya baik, anak pergi ke sekolah, di sekolahnya baik. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, keadaan semakin dingin tapi diskusi semakin hangat. Maka saya tambah satu termin terakhir. Ini paling depan satu sama yang sudah dari tadi sebetulnya itu, iya, yang akhwat itu. Monggo Ustadz yang di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia modern telah menyajikan banyak perubahan. Salah satu perubahan adalah lahirnya dunia teknologi. Dalam teknologi banyak yang ingin mengaruhi generasi kita. Salah satunya dunia game yang menyajikan keseruan. Bagaimana kita sebagai keluarga yang merupakan pengenal pertama bagi generasi baik agama atau dunia, agar tidak kalah terhadap segala hal yang ditawarkan oleh dunia teknologi seperti game, manabi pengajian mungkin tak apa yang abiluk pakun kadang sekadin toh. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman terus berkembang.
Penanya kedua dari ya monggo. Yang di belakang Ibu, yang di belakang. Kasihan dah dari tadi. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sebagai seorang santri diwajibkan atau memiliki kewajiban untuk ta'zim terhadap guru, baik ketika kita masih di pesantren maupun setelah kita menjadi alumni. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana ketika seorang alumni memiliki perbedaan pendapat atau memiliki perbedaan hukum dengan guru kita, terlebih katakanlah jika kemudian dia seorang tokoh di masyarakat yang sudah memiliki banyak pengikut, memiliki umat, kemudian dia berbeda pandangan politik ataupun berbeda partai misalnya dengan guru kita, sementara kita sudah menjadi tokoh, sudah memiliki tempat di masyarakat, sudah diikuti banyak orang. Bagaimana adab kita terhadap guru ketika kita memiliki kondisi kondisi kontra dengan guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Buya, bagaimana sekiranya power generasi old ini, generasi yang sudah ada dari sebelumnya, tidak dikalahkan oleh kekuatan generasi yang baru, sekiranya tetap bisa mengawal generasi-generasi yang baru ini terhadap jalan kebaikan. Karena kebanyakan ketika ada seorang yang sepuh mengarahkan anak-anak muda terhadap kebaikan, ya banyak tanggapan yang acuh, sehingga sekiranya tetap arahan yang diberikan dapat diterima dengan baik, sehingga kekuatan generasi sebelumnya tetap dapat mempengaruhi generasi berikutnya terhadap hal-hal yang positif. Perkembangan zaman akan terus terjadi, sehingga ada hal yang semula tidak ada menjadi ada. Tentunya sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada akan mempunyai dua fungsi yang kadang bermanfaat dan kadang membahayakan. Seperti jarum pakai nusuk sakit, tapi pakai jahit baju bisa jadi baju yang enak dipakai. Pisau untuk nusuk perut orang membunuh mati, tapi untuk nyembelih kambing untuk sedekah. Kurang lebihnya semacam itu. Itu alat saja, bagaimana kita menggunakannya. Teknologi misalnya tadi sebutkan, itu alat saja. Bagaimana kita menggunakan teknologi. Penemu atom itu tidak pernah berpikir kalau untuk mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Enggak pernah memikirkan itu. Tapi yang menggunakan atom saja untuk mengebom negeri. Ya, yang membuat teknologi hanya ingin membuat kemudahan-kemudahan. Cuma yang salah adalah yang menggunakannya. Khususnya orang yang latah, dikit-dikit gampang terpesona dengan teknologi. Justru biasanya adalah yang gampang terpesona adalah latah teknologi, justru kadang-kadang orang yang semula jauh dari teknologi. Tidak ada kesadaran bahwasanya teknologi ini di samping bermanfaat tapi membahayakan. Kalangan santri banyak tergiur dengan teknologi, seolah dikit-dikit teknologi. Padahal kalau dunia ilmu, nggak ada orang alim karena head laptop. Carikan seorang alim dengan laptop, nggak ada. Mana ada alim laptopi? Nggak ada seorang alim dengan laptop, nggak ada. Yang alim itu dari awal pakai Alfiyah Ibnu Maliknya sampai lecek, kitab minhajnya sampai hancur, itulah alim dengan catatannya. Itu alim. Nggak ada pakai laptop, pakai tab, nggak ada. Mulai kapan alim dengan laptop? Sehingga kami serukan pada anak-anak yang sudah kelas tinggi, pengen alim, jangan biasakan dikit-dikit laptop, teknologi, tidak. Kembali kepada cara guru, ilmu di otakmu, bukan di otaknya komputer. Nah sekarang gara-gara ilmunya di otak komputer, tidak di otak seorang ustadz. Ustadz ditanya masalah, itu sembunyi dulu pura-pura ngapain, toilet, mungkin buka laptop, setelah keluar kayak mufti kabir, mufti besar, ya salam. Padahal dia baru ngintip, dia ada di otaknya ilmunya. Makanya jangan gampang latah, termasuk mohon maaf, rezeki semakin banyak sedikit sudah latah, anaknya diberikan laptop, diberikan handphone, segala macam, tidak mempertimbangkan sisi negatifnya. Kadang kita kalah dengan orang yang di sana hidup dan negeri kafir sana. 10 tahun yang lalu kurang lebihnya, mohon maaf, 10 tahun yang lalu
kami membaca sebuah catatan. Seorang perempuan kafir non-muslim di Amerika sana. Tahun itu sudah menemukan bahayanya handphone. Yang aneh, kita sering latah. Kita bekerja di kota, pulang tuh hadiahnya bukan sesuatu yang bermanfaat, langsung handphone. Yang paling bagus, tab, laptop, latah. Sementara ini orang Amerika yang tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, bahkan tidak kenal Tuhan, kenal Allah. Dia melihat begitu bahayanya. Lalu dia mengatakan, membuat catatan 10. Paling tidak, wahai seorang ibu, jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, paling tidak harus ada kesepakatan-kesepakatan. Seperti ini, dia membuat contoh 10 kesepakatan. Dan kami masih ingat kesepakatan itu. Kami membaca. Sebab sesuatu yang terkesan kami tidak akan lupa biasanya. Yang pertama adalah, sampaikan kepada anak, ini sebelum beli handphone, kesepakatan. Aku akan belikan handphone anakku, tapi handphone milik mama bukan milikmu. 1. Yang kedua, handphone tidak boleh pakai PIN. 2. Yang kedua, tidak boleh pakai dihapus kalau ada surat dan sebagainya. Yang keempat, sampai pulang di rumah harus letakkan di tempat yang mama bisa mengambil sewaktu-waktu. Terus ada 10 poin. Kalau sudah sampai di rumah, lepas. Karena urusanmu dengan mama. Kalau seandainya memerlukan, bicara lagi dengan mama. Seperti minta izin, resmi. Loh, ini orang kafir saja punya kesadaran. Coba hari ini gara-gara teknologi, lihat seorang anak gak nyapa bapaknya loh ya. Kelihatannya satu rumah bersama. Nah, kemudian tadi kita ingin bagaimana mengantisipasi anaknya. Ya, kesadaran dulu orang tuanya. Orang tuanya juga hobi handphone kok. Orang tuanya juga hobi handphone. Masya Allah, sampai anaknya manggil mama, umi. Ya, bentar. Handphonean bapaknya, ibunya. Padahal dia rajin pengajian dia. Dia yang ngasih contoh tidak baik untuk anak-anaknya. Teknologi itu untuk membantu untuk kita sukses, bukan menghabiskan waktu untuk kita hilang waktu. Sebetulnya urusan handphone dan teknologi itu kan, handphone itu kalau dalam kenyataannya untuk mengurangi kesibukan kita. Daripada kita pergi ke warung sana cukup telepon, di sana ada enggak? Enggak usah nanya ke sana. Jadi handphone untuk mengurangi kesibukan kita. Tapi kenyataannya hari ini handphone menjadikan kita sibuk. Sampai termasuk nasihat rumah tangga yang terakhir adalah jadikan rumah Anda rumah indah, rumah yang terbangun komunikasi. Sampai rumah haram pegang handphone. Kalau pegang handphone minta izin seorang suami dan sebagainya. Kalau harus pegang laptop untuk pekerjaan minta izin spesial. Istriku, hari di rumah adalah jatah untukmu istriku. Tapi ayah sekarang harus menyelesaikan pekerjaan. Diizinkan ya? Izin. Terang enak. Istrinya di pojok sana handphonean, suaminya di pojok sana handphonenya, anaknya di ujung sana. Waduh, rumah kayak kuburan. Mana ada komunikasi? Loh, ini sebetulnya kalau mau bicara kita sadar dari diri kita sendiri. Maka saya sendiri tidak terlalu senang pegang handphone depan orang. Dan Anda pun tidak senang kalau kita lagi ngomong pegang handphone, gak enak banget dia. Depan orang, tutup, selesaikan nanti kalau sudah gak ada orang saya pegang handphone. Ini adalah bagian dari teknologi, apalagi main game segala macam. Nah, ini kan sudah tidak biasa beradab. Jadi teknologi tidak bisa disalahkan, akan tapi orang cerdas akan menggunakan teknologi untuk kebaikan kita. Caranya apa? Kesadaran kita cara menggunakannya. Sehingga apa yang perlu kami hadirkan saat ini? Cerdas dalam menggunakan teknologi. Cerdas menggunakan teknologi. Untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa kecuali dengan teknologi, misalnya ngupdate, mengumpulin data segala macam dan sebagainya, perlu teknologi. Tapi untuk belajar gak perlulah pakai laptop, pakai tab. Mohon maaf, handphone mau belajar. Belajar lagi membaca pakai handphone. Kitab di handphone. Seberapa lama dia mampu? Matanya terakum dalam 2 jam, 3 jam. Belum lagi ada WhatsApp masuk. Ting, baru baca kan? Ting, mau pinter bagaimana dia? Kami tidak terlalu senang kalau lagi baca ada handphone. Kalau perlu di silent semuanya. Ini ada mengganggu. Coba aja, disuruh menggarap PR ustadznya, skripsi gak beres-beres. Tapi kalau WhatsAppnya itu kalau dikumpulkan 7 jilid itu. Itu santri. Dan itu tidak sadar. Ini teknologi itu penting sebetulnya. Tapi di saat kita menjadi bodoh gara-gara teknologi, maka betul-betul membodohkan kita. Baik, jadi harapan kami adalah jangan latah teknologi. Biasa saja deh. Handphone kadang sampai ini menjadi ketamaan. Padahal handphonenya masih bisa dipakai. Harus ganti loh dah. Padahal duit juga nggak terlalu banyak. Dijual handphonenya. Beli lagi yang baru. Padahal belum terlalu penting. Sudah hidupnya sudah nggak benar hari ini.
Apalagi Masya Allah yang dikunjungi Masya Allah. Nabi kan mengatakan pasar itu kalau ada wali tengah pasar hebat. Karena pasar tempat orang ribut dan sebagainya. Makanya kalau ada orang soleh di pasar, tahajud ngasih jalan, duha jalan, ini orang hebat. Karena kalau sudah masuk pasar jadikan kita tamak, pengen beli ini, beli itu dan sebagainya. Masya Allah, hari ini pasarnya masuk handphone. Namanya apa? Paham tuh? Hapus itu aplikasi. Nggak, itu akhirnya pengen beli sesuatu yang apalagi diskon, hanya 2 hari ada diskonnya. Wah habis, suaminya yang nyungsep. Ini kebodohan kita. Wong pasar ndaknya dihindari, pasar dimasukkan ke kocek kita. Bukan nonton video ceramah, tapi lihat setiap hari buka-buka WhatsApp. Akhirnya apa? Nggak pernah dibelikan sama suami. Nggak pernah menghargai pemberian. Ini bagus, ini murah, ini bagus, ini murah, ini bagus, ini murah. Ini teknologi. Ini sebetulnya pembahasan spesial tentang cerdas dalam berteknologi. Dalam di era global ini, di era teknologi ini kita harus mengerti teknologi. Tapi bukan berarti kita harus bermain teknologi. Mohon maaf. Anda mungkin lihat, mungkin sebagian kecil dari Anda melihat kami ada YouTube, kami ada televisi, kami ada macam-macam. Itu jangan dikira kalau saya itu ngedit sendiri. Kalau saya ngedit sendiri kok bahlul, saya kok tingkat kelas tinggi banget. Saya ngedit 2 jam habis itu kehapus lagi, kan aneh. Saya tidak pernah saya ngedit, ini video masuk, saya tidak pernah edit, ada yang nangani sendiri. Tidak pernah saya ngurusi ngupload, naikkan ke ini gitu, tidak ada. Pengen saya harus tahu teknologi semuanya, tidak harus tahu, akan tapi saya melek teknologi cukup. Tanpa harus saya bersentuhan dengan itu semuanya. Beres. Kita ada media semuanya, banyak hari media ada di kita. Tapi nggak pernah, saya hidup kan nggak tahu, melihat pun saya minta tolong anak-anak. Saya pengen lihat hari ini apa, coba. Apalagi lihat komentar, waduh saya tidak pernah lihat komentar. Komentar nanti udah stres katanya. Oh hari ini baik tidak baik tapi dikomentari kok. Saya tidak pernah baca komentar. Saya ngomong ceramah komentar alhamdulillah, komentar jelek saya naik pangkat, komentar baik semoga tidak saya terlena gitu toh. Ini teknologi. Ini ustadz alim, video sendiri, edit sendiri. Ya Allah 2 jam ngedit, baca kitab sama ngajar santri di majelis sana itu. Kok ngedit ustadznya? Mohon maaf, ini adalah justru di dunia teknologi ini ustadz merekrut pakar IT gabung. Hari ini kami duduk dengan beberapa pejuang, jangan menjadi seperti Superman. Pengen tahu semuanya, ngerjakan semuanya. Ada sebagian kiai, ustadz kan Superman. Anda tahu Superman? Ini semuanya tidak. Akhirnya Superman itu terlalu banyak kerjaan, stres. Lihat pakai celananya gimana, Anda tahu? Balik ya, Superman. Akan tapi lihat, kita bagi kerja. Seandainya seorang ustadz alim, cukup Anda menguatkan ilmu suri toladan. Urusan upload media, Anda ambil pakar IT, dekatkan pada Anda. Jihadnya dia dengan itu semuanya. Loh itu, nggak perlu Anda otak-atik. Hari ini pun saya kalau HP saya ketutup, itu saya bingung, gimana bukan? Hari ini dia bingung, ini kenapa kok tutup dari tadi? HP saya ketutup, tampakkan wajahmu. Apa wajah saya? Ada tulisannya, visi apa ini? Nggak bisa, suruh matikan dulu. Barusan nih, matikan Buya, nanti keluar lagi. Oh dimatikan dulu gitu caranya. Saya nggak ngerti gitu-gitu. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf, jangan latah teknologi. Bahkan hari ini kami ingin menyuarakan bahwasanya orang kalau belajar melalui tab dan sebagainya mengurangi kecerdasan sebanyak-banyaknya. Karena merasa gampang nyarinya, tidak berusaha untuk menghafalnya. Akhirnya besok nggak hafal juga. Tapi kalau kita membaca dari buku, lihat, kita paham, kita kasih tanda, kasih catatan kaki, lengket sampai mati tidak lupa. Maka jangan latah teknologi. Penting teknologi, harus maka ambil, bawa orang-orang yang ngerti teknologi untuk bergabung dengan Anda untuk berjuang. Itu baru istimewa. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Amin. Pertanyaan terakhir Buya, ketika seorang alumni sudah menjadi tokoh juga di kehidupan bermasyarakat, terus sudah punya kehidupan sendiri, sehingga ketika dihadapkan pada sebuah pilihan baik itu politik atau lain sebagainya, si alumni ini beda pandangan dengan gurunya. Lalu ketika ia ikut gurunya, lalu masyarakat nanti akan komplain atau terjadi kegaduhan. Tidak beda antara guru dengan murid, murid dengan guru. Artinya sebagai seorang guru mungkin punya murid merah, putih, kuning, hijau, nggak ada masalah. Kita pernah hadir sebuah tempat, tatonya itu merah, putih, kuning, hijau. Ada dari merah, ada dari hijau, ada ini. Semua wakil rakyat Bu ya. Ini DPR dari PDIP, ini BDR dari PPG. Wah bagus jajar semuanya. Tetap kita sayangi, itu ijtihad berpolitik mereka. Bisa saja berbeda dengan saya punya ijtihad.
Hal begitu kok jadikan kita bermusuhan? Kok remeh banget saya bermusuhan gara-gara partai? Kok rendah banget saya ini? Ustadz apa saya ini kalau begitu? Anggap saja partai Islam yang paling islami ketemu calon. Dia maksum, bisa saja lah jadi Fir'aun, bisa jadi kan? Bukan berarti kita tidak berjuang mencari calon yang baik, tidak. Akan tapi ayo menghargai. Tapi di samping kita harus berijtihad semaksimal mungkin untuk menemukan calon terbaik. Kalau sudah kita berijtihad semaksimal mungkin mencari calon terbaik, kalau kita pilih biarpun keluar Fir'aun, kita tidak dosa. Tapi yang jadi masalah adalah kita tidak pernah memilih hanya gara-gara dapat 50.000. Nah ini biarpun keluar malaikat ibaratnya tetap dosa karena dia nggak benar dalam memilihnya. Hati-hati. Jadi sederhana. Atau di saat guru kita berbeda dalam berpolitik, itu ijtihadnya. Apakah gara-gara itu lalu saya tinggalkan? Tidak dong. Dia kan berijtihad politik. Mungkin punya pandangan khusus atau yang membisikkan khusus dan sebagainya. Atau sebenarnya dia benar, saya yang salah. Apakah Anda memastikan pendapat Anda benar dalam berpolitik? Nah ini salah lagi. Oh paling benar, guru saya salah. Oh, hebat banget dirimu. Jadi malaikat sudah. Jadi gak ada beda. Kalau Anda seorang murid melihat guru berbeda politik, oke, perbedaan adalah sesaat saja kok. Semalam kami singgung, kita ini sering dibikin ribut gara-gara urusan politik. Coba, berantem itu kok jadi kebiasaan. Gara-gara perbedaan aja. Sekarang kita ribut, seorang guru dengan murid pisah, seorang saudara dengan saudara pisah. Gara-gara pemilihan presiden. Ribut gara-gara pilihan presiden. Pilihan gubernur berantem juga. Bupati berantem. Lurah, kepala desa berantem. Kemudian ketua RT berantem. Akhirnya sudah biasa berantem. Giliran pemilihan ketua masjid juga berantem. Ayo. Ngurus yayasan berantem, urusan yayasan. Na'udzubillah. Lu apa ini? Kok hidup kayak begitu? Jadi sebagai seorang murid kalau lihat gurunya berbeda politik, oke. Kita punya guru macam-macam berbeda politik. Saya punya murid juga macam-macam. Guru saya beda gini-gini nih. Dia tanya, Buya di mana? Ada di hatimu. Selesai. Mau apa ayo? Bingung dia tidak bisa ngomong. Aku di hatimu. Kita tidak akan membuat itu sekarang. Sehingga termasuk pondok kita adalah pondok yang siapapun bisa masuk, duduk manis, minum teh bersama. Jangan rusak saya cinta semuanya. Nah Anda sebagai seorang murid, jika menemukan guru Anda berbeda, cinta tetap ada berbeda pendapat, itu bukan saja urusan begitu. Itu urusan politik, urusan madhab. Imam Ahmad itu banyak beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan batal wudhu, ini Imam Ahmad mengatakan batal. Imam Syafi'i menurutnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan batal wudhu, Imam Syafi'i mengatakan. Itu biasa. Tapi bukan berarti mengatakan Imam Syafi'i enggak benar, Imam Malik enggak benar, enggak ada. Semuanya ijtihad. Apakah ada malaikat turun yang ngasih tahu calon itu yang paling benar? Begitu coba. Apakah ada malaikat turun mengatakan partai ini paling benar? Enggak ada, sudah. Baik, jangan. Kami ingin masuk wilayah kesejukan. Termasuk yang kami suarakan pada terakhir, saya juga kami akan jadikan menutup. Semoga nanti akan disuarakan setiap pemilihan umum. Pemilihan, saya menyampaikan sederhana. Damai diwujudkan. Sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Itu saja kalimat kalau dipakai nggak akan berantem. Cuman sayangnya Buya tidak terlalu senang dengan orang tepuk tangan. Ini jadi masalah. Ya Buya. Saya senang sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baru begitu. Terima kasih. Anda telah menghibur kami setelah bikin sedih. Makasih, Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka dengan berakhirnya jawaban untuk penanya kedua dari termin terakhir ini, berakhir pula kesempatan sharing kita di majelis terbuka ini. Tapi bukan berarti sekali lagi jadi alumninya Buya di sini terus tidak nyambung lagi. Kita tetap bisa nyambung dengan media-media dan utamanya kita sambung hati ke beliau, selalu mendoakan beliau, mengharapkan kebaikan untuk beliau dan tentunya guru-guru kita yang ada di sini. Dan sebelum kami pasrahkan untuk munajat doa kepada beliau, mungkin ada statement closing Buya. Lintaskan panjatan di hati bahwasanya kita tidak akan pisah dengan guru kita sampai kapanpun, hingga di surga. Jangan mau diganggu dan difitnah. Apapun tetap kita harus bertemu hingga surga. Termasuk pertemuan kita ini semoga bukan pertemuan terakhir, tapi ada pertemuan berikutnya hingga kelak bertemu di surga. Itu saja. Kuncinya bertemu dengan cinta, dengan hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.
Maka selanjutnya munajat doa Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang dan saling mencintai di antara kami ya Allah. Kami ini hidup kami indah dengan cinta karenamu ya Allah. Kami dengan guru kami dengan murid kami dengan orang tua kami dengan anak-anak kami dengan sahabat kami. Hidup dengan cinta ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun yang berbuat zalim kepada kami ya Allah. Kami ingin hati kami bersih, hati kami lapang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan ya Allah pesantren. Kami dengar di tempat ini banyak pesantren. Bukan saja pesantren ini Allah, ada pesantren di sana sini. Kami mohon ya Allah, makmurkan pesantren itu ya Allah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang kau cintai. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, yang bisa berjuang di tempat ini, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang di tempat ini, kami mohon ya Allah, berikan pada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka ya Allah, untuk diri dan keturunan mereka. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah menuntut ilmu di tempat ini, jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jadikan mereka semakin baik dengan sesama, semakin baik di keluarganya, semakin baik di dunia untuk menggapai kebaikan kelak di surga. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan ya Allah keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hamba-Mu ya Allah yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon pandang hatinya dengan kasih sayang-Mu, lembutkan hatinya, sehingga setelah ini tidak akan lagi menyakiti pasangannya. Yang ada adalah sanjungan, pengabdian, pengertian ya Allah. Yang ada adalah kasih sayang, dan Engkau Maha Kuasa untuk merubah kami menjadi lebih indah ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Itu anak-anak kami yang kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, anak kami yang nomor 1 ya Allah, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5 ya Allah, anak kami yang nomor 6 ya Allah, anak kami yang nomor 7 ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah, kami mohon ya Allah, muliakan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Mudahkan mereka untuk berbakti pada kami, jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua kami, jadikan kami dengan orang tua kami dan anak kami ahli surga-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami Allah, ada hamba-Mu yang mempunyai anak jauh dari kemuliaan, dalam kebejatan, kehinaan ya Allah, kami mohon berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang Kau ridhai. Dan bagi-Mu sangat mudah wahai Zat yang Maha Kuasa ya Allah, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridhai ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, masukkan anak-anak mereka kepada kemuliaan, dengan jasadnya, dengan hatinya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan apapun yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon jadikan para tetangga-tetangga ahli surga ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara mereka ya Allah ada yang meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka, dan jadikan ahli salat. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi ya Allah, judi yang menjadi sebab kehancuran di dunia hingga di akhirat, di keluarga dan di akhirat nanti Allah. Jauhkan kami dari judi yang saat ini begitu mudah orang melakukan judi ya Allah, judi online ya Allah. Yang ada ya Allah, jauhkan dari judi Allah. Ada ya Allah hamba-Mu ya Allah yang tampak di ahli tahajud, akan tapi ternyata di saat di atas sajadahnya berjudi ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari kehinaan itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari makan riba. Ya Allah, makan riba ya Allah, jauhkan kami dari berurusan dengan riba. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri, zina hina di keluarga, zina hina di masyarakat, zina hina di dunia, zina hina di akhirat.
Kami mohon jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan bencikan kepada zina. Jauhkan dari zina. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya di dunia, sehingga di dunia ya Allah dia tidak akan terhinakan, dan di akhirat tidak akan Kau hukum ya Allah. Dan bukakan pintu halal untuknya ya Allah. Ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berkailah pesantren ini, berkailah yang berjuang di dalamnya, berkailah yang belajar di dalamnya, berkailah yang mencintainya, berkailah yang berkorban di tempat ini, berkailah kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ampuni dosa kami, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jauhkan kami dari menyakiti siapapun dari hamba-Mu. Maka kami mohon ya Allah, jika di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, oleh perilaku kami, kami mohon ampuni mereka dan ganti dengan segala kebahagiaan ya Allah. Dan ampuni lisan kami ya Allah. Sungguh kami tidak ingin menyakiti siapapun dari mereka ya Allah. Kami tidak ingin menyakiti siapapun dari mereka. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami, dosa yang itu ya Allah. Kami sadar itu dosa ya Allah. Itu dosa ya Allah. Dosa dengan mata kami, dosa dengan telinga kami, dosa dengan lisan kami. Itu dosa, kami sadar itu dosa. Tapi kami kadang masih melakukannya ya Allah. Kami lemah di hadapan dosa. Maka kami mohon berikan kekuatan kami untuk menghindari dosa. Dan ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Kami takut menghadap-Mu di alam barzah ya Allah. Kami takut masuk alam barzah-Mu dengan dosa. Yang meninggal dengan dosa akan Kau siksa di alam barzah. Kami tidak ingin tersiksa di padang mahsyar. Kami tidak ingin masuk neraka-Mu. Ya Allah, dosa kami sangat banyak. Akan tapi kami yakin pengampunan-Mu lebih agung dari dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah. Dan kami mohon jaga para guru-guru mulia, para masyayikh, para kiai yang ada di kiri kanan tempat ini. Muliakan mereka di dunia dan akhirat. Muliakan di murid-murid mereka. Muliakan di tempat pejuang-pejuang mereka. Muliakan di keturunan mereka. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami rindu untuk masih bertemu di dunia dalam kebaikan, keindahan hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah amin. Fatihah. Bismillah. Ada yang tertinggal doanya, diamini sikat. Yang belum nikah pengen cepat nikah, amin. Fatihah. Maka kami persilahkan kepada pengasuh serta seluruh keluarga besar pengasuh untuk memberikan cendera mata, kenang-kenangan, penghormatan kepada pemateri kita. Falyatafaddalu mashkurin.
Dan terakhir dari kami selaku moderator, pemandu jalannya kajian dan diskusi, mohon maaf undur diri apabila ada hal-hal yang kurang sopan, hal-hal yang tidak baik, itu murni dari keterbatasan kami. Semoga semua informasi, maklumat dan keilmuan yang sudah disampaikan oleh beliau dapat dicerna dengan baik oleh kita bersama dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik, tentunya dalam orientasi beragama kita. Dan hal ini merupakan siraman rohani bagi keimanan dan keislaman serta keihsanan kita. Akhiran hadanallah wa iyyakum ila ma fihi salahul islam wa izzil muslimin wa lima yuhibbu wa yarda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.